Sudah, Mbak Nisa? Sudah, Oh, silakan sudah untuk Mbak Mbak Ferina. Mbak Hairina. Ferina nungguin Mbak Nisa tadi. Udah ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 12 akan mereview sebuah jurnal ilmiah yang berjudul How Accountable is Zakat Management in Indonesia in Evidence from Basnas of North Sulawesi. Review jurnal ini kami susun sebagai tugas akhir ujian akhir semester program pasca sarjana Institut Agama Islam SEBI dengan mata kuliah pelaporan keuangan sosial Islam dengan dosen pengampu Dr. Sepki Mardian SEI MMSAS. Review artikel ini akan dipresentasikan oleh kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Bapak Muhammad Khoinuddin Imadudi Royah, Imamudido Mhm. Muhammad Khoinuddin Imamudi Royah, kemudian Anissa Arum Pratiwi, dan saya sendiri Khairina. Next slide untuk latar belakangnya. Berangkat jurnal ini meneliti akuntabilitas pengolahan zakat pada 3 Basnas di Sulawesi Utara. Kemudian dilatar belakangi oleh fenomena kesenjangan transparansi dan akuntabilitas pada lembaga zakat di era digital sebagai syarat utama untuk menjaga kepercayaan muzaki serta efektivitas distribusi pada mustahik. Sebagaimana termaktub pada Undang-Undang Nomor 23 2011. Secara latar belakang atau permasalahan, sebenarnya latar belakang ini secara singkat bisa kita katakan berangkat dari bagaimana kita memotret akuntabilitas Basnas di Sulawesi Utara. Ada beberapa isu yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu isu kesenjangan digital dan transparansi. Bagaimana masalah utama yang diangkat pada jurnal ini adalah ketidakefektifan penggunaan website dan media sosial oleh Basnas untuk transparansi laporan keuangan. Meskipun era digital menuntut akses untuk cepat, Basnas di Sulawesi Utara itu masih mengandalkan laporan manual. Kemudian juga titik poin lainnya adalah menilai kelemahan struktural. Penulis di artikel ini juga menyoroti kekosongan posisi Satuan Audit Internal pada struktur organisasi Basnas Sulawesi Utara. Kenapa ini disorot? Karena ini adalah hal yang krusial. Karena tanpa audit internal, resiko praktek ketidaketisan dalam pengolahan meningkat dan kepercayaan publik terancam. Kemudian ada gap literaturnya. Penulis mencatat bahwa studi sebelumnya seringkali bersifat teoritis tanpa data praktis atau hanya fokus pada niat muzaki, sementara penelitian ini mengisi celah dengan mengevaluasi program akuntabilitas secara langsung di lembaga non-profit secara mendalam. Ya, ada berapa review. Jadi kalau kita lihat jurnal ini sebenarnya secara latar belakang udah sangat kuat secara empiris. Namun penulis perlu memberikan argumen lebih tajam mengenai kenapa urgensinya memilih Sulawesi Utara. Mungkin dengan beberapa karakteristik unik Sulawesi Utara, misalnya sebagai daerah yang minoritas Muslim, karena di sana mayoritasnya beragama Kristen.
juga mungkin berbatasan dengan Filipina dan multikultural dan lain-lain, mungkin itu bisa menjawab bagaimana tantangan akuntabilitas di daerah ini perlu dipresentasikan dan berbeda dengan tantangan nasional secara lebih komprehensif. Ini review sedikit tentang latar belakangnya. Untuk berikutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Arum. Silakan Mbak Anissa Arum Pratiwi. Baik, terima kasih Mbak Hairina. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan kerangka konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dibangun di atas kerangka teoritis yang kuat dan relevan untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya pada Basnas Provinsi Sulawesi Utara. Yang pertama, pada sisi atribut akuntabilitas, penelitian ini mengadopsi 4 pilar utama akuntabilitas, yaitu transparansi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi pada publik, responsibilitas yaitu kemampuan lembaga dalam merespon kebutuhan dan aspirasi pada pemangku kepentingan. Ketiga, tanggung jawab yang dimana ini menjelaskan amanah pengelolaan zakatnya. Dan yang terakhir, remediabilitas yaitu adanya mekanisme perbaikan ketika terjadi kesalahan. Keempat pilar ini digunakan untuk menilai bagaimana zakat menjalankan fungsinya secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, penelitian ini juga menggunakan konsep akuntabilitas sosial, di mana merujuk pada kerangka Affiliate Network for Social Accountability atau ANSA. Dalam kerangka ini, akuntabilitas dilihat dari 4 aspek, yaitu keberadaan kelompok publik yang kompeten, yang kedua, pemerintah yang akuntabel. Yang ketiga, akses terhadap informasi, serta sensitivitas terhadap nilai dan budaya lokal. Kerangka ini relevan karena pengelolaan zakat tidak hanya bersifat administratif, tapi juga sangat berkaitan dengan kepercayaan publik dan konteks sosial masyarakat. Ketiga, sebagai keunikan dan kekuatan utama penelitian digunakan konsep akuntabilitas Islam. Dalam perspektif ini, akuntabilitas dibagi menjadi 2 dimensi. Yang pertama, primernya yaitu pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, dan yang kedua secara sekundernya yaitu pertanggungjawaban kepada manusia atau hablum minanas ya seperti kamuzaki atau mustahik. Terakhir, penelitian ini diperkuat oleh landasan regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang digunakan sebagai standar kepatuhan dan hukum dan operasional terhadap zakat di Indonesia dengan mengombinasi perspektif akuntabilitas konvensional, sosial, Islam, dan regulasi. Penelitian ini memberikan penelitian yang komprehensif terhadap akuntabilitas pengelolaan zakat. Boleh di next ya? Oke. Pada slide ini saya menyampaikan hasil review konseptual dari penelitian. Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara teori akuntansi sektor publik dan konsep makosis syariah telah dilakukan secara sangat baik. Penulis ini juga tidak hanya menggunakan pendekatan akuntabilitas konsepsional, tapi juga mengaitkannya dengan teologi Islam, sehingga relevan untuk konteks pengelolaan zakat. Model akuntabilitas yang digunakan menempatkan Basnas sebagai pusat akuntabilitas dengan 4 atribut utama, yaitu transparansi, responsivitas, tanggung jawab, dan remediabilitas. Akuntabilitas ini mengarah pada 2 dimensi tadi, yaitu primer dan sekundernya. Namun pada sisi kritik akademis terhadap satu aspek nih yang masih dapat diperdalam, yaitu atribut remediabilitas. Dalam temuan penelitian telah disebutkan adanya kelemahan sistem dalam pengelolaan zakat, tetapi pembahasan mengenai mekanisme perbaikan dan remedi masih menjadi relatif yang terbatas. Secara umum, diskusi mengenai bagaimana sih proses perbaikan tersebut dilakukan dalam bingkai syariah, misalnya seperti prinsip islah, amanah,
hibah mesti dapat dieksplorasi lagi lebih lanjut. Pendalaman ini penting agar akuntabilitas tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, tetapi juga menunjukkan komitmen perbaikan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam tentunya. Sehingga dengan demikian penelitian ini sudah kuat secara konsepsional, namun masih membuka ruang pengembangan, terutama pada aspek remediabilitas dan perspektif syariah. Boleh dilanjut? Pada Baik. slide ini lanjutannya adalah menjelaskan pendekatan riset ya yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena tujuan utama riset bukan hanya mengukur kinerja secara angka aja, tetapi memahami secara mendalam praktik akuntabilitas pengelolaan zakat di Basnas Provinsi Sulawesi Utara. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi operasional harian, serta wawancara mendalam dari pihak-pihak terkait. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah action research. Metode ini dimodifikasi agar penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tapi juga memberikan solusi yang praktis agar permasalahan sosial bisa ditemukan dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai akademis yang sekaligus juga aplikatif sih. Untuk menganalisis datanya sendiri, penelitian ini menggunakan model analisis Fredley yang terdiri dari 4 tahap, gitu ya, yang seperti analisis domain, taksonomi, eksponensial, dan tema budaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh kedalaman interpretasi data kualitatif secara sistematis, khususnya dalam memahami nilai praktik serta pola akuntabilitas di Basnas. Yang terakhir, terkait teknik sampling, penelitian ini menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa informan yang diwawancarai benar-benar kompeten dan memahami administrasi zakat, serta memungkinkan penelitian menjangkau informan kunci yang menjadi peran strategis di Basnas. Jadi, melalui penelitian ini diharapkan menggambarkan permasalahan akuntabilitas zakat secara komprehensif dan konseptual. Oke, next. Ya, Oke, pada slide ini review terhadap metode analisis digunakan dalam penelitian. Penggunaan analisis Bradley pada penelitian juga menjadi nilai tambah sebenarnya. Khususnya jika naskah itu ditujukan untuk jurnal internasional. Metode ini digunakan eh, sebagai bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara sistematis dan berlapis, mulai dari identifikasi domain sampai dengan penarikan tema budaya. Namun demikian terhadap satu catatan penting nih di sisi metodologis. Penulis masih perlu memperjelaskan mekanisme validasi data, khususnya melalui triangulasi. Hal ini penting memastikan bahwa hasil wawancara mendalam yang diperoleh benar-benar nih selaras dengan temuan observasi operasional harian dan data dokumentasi yang digunakan. Dalam penjelasan triangulasi yang lebih eksplisit, baik sumbernya, metode, atau waktu, kredibilitas dan keandalan hasil penelitian juga akan semakin kuat. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan pembaca nih terhadap kesimpulan yang dihasilkan. Jadi singkatnya, dengan demikian metode analisis yang kita gunakan sudah tepat dan kuat, tapi masih perlu untuk penguatan pada aspek validasi data agar dapat memenuhi standar publikasi internasional. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan kepada pembawa selanjutnya. Baik. Nah, untuk temuan riset dari jurnal, ada beberapa temuan riset yang kita dapatkan ya. Yang pertama tentu dari dampak akuntabilitasnya, dia menemukan tentang dampak akuntabilitas, di mana dalam jurnal ini menemukan bahwasanya pengelolaan zakat itu belum memenuhi standar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pertama dilihat dari indikator akuntabilitasnya yang belum lengkap,
Kemudian pelaporan manual dan tidak periodik. Ini semestinya kan pelaporannya tidak manual ya. Kemudian ada pengawasan yang masih lemah. Nah, ini ketiga hal ini menjadikan publik sulit untuk mengakses informasi. Apalagi ditambah adanya website yang belum optimal ya. Walaupun ketika Basnas memiliki website, namun ditemukan di jurnal ini bahwasanya satu, jarang diperbaharui atau jarang diupdate. Kemudian tidak ada laporan rutin ataupun berkala. Dan ketiga itu tidak memanfaatkan website untuk sebagai potensi digitalisasi untuk transparansi, pelaporan transparansi maksudnya di sini. Nah, lebih parah lagi dalam medsosnya, ini ditemukan juga bahwa media sosial ini belum digunakan untuk transparansi dan edukasi zakat. Padahal ya, platform ini penting untuk meningkatkan engagement Muzaki, kemudian bisa digunakan juga untuk memberikan laporan real time, dan sekaligus ini untuk menunjukkan kredibilitas lembaga. Efeknya, akses publik terhadap informasi zakat ini akan rendah dan berdampak pada tingkat kepercayaan. Nah, temuan riset yang paling penting adalah kekosongan audit internal. Nah, temuan ini krusial karena pertama, dalam temuan ini, pertama tidak ada auditor internal syariah di sana. Nah, ini sangat krusial ya, sangat. Yang kedua adalah pengawasan itu hanya dilakukan oleh atasan langsung. Dan teman ketiga dari dua hal ini kenapa tidak bisa dipenuhin, salah satunya adalah karena anggaran minim. Nah, itu hambatannya. Nah, efeknya tanpa adanya audit internal ini, maka risiko praktek ketidaketisan ataupun penyimpangan sangat memungkinkan terjadi. Dan ini adalah berdampak pula pada kepercayaan publik. Nah, kalau kita lihat kembali, jadi dari jurnal yang ada tadi, maka ada beberapa kelebihan yang akan kita lihat. Pertama, kalau kelebihan dari jurnal ini, pertama kita melihat dari original lokasi ya. Original lokasi dari fokus di Basnas Sulawesi Utara ini memberikan perspektif unik mengenai tantangan pengelolaan zakat utama di daerah dengan karakteristik dan demokratis yang unik dibanding dengan penerapan di provinsi yang lain. Gitu. Yang kedua, kalau dari segi metode juga sama ya, penggunaan action research sebagaimana dinyatakan Mbak Nisa tadi ya. Ini memberikan dampak langsung, artinya memberikan solusi di mana dalam action research-nya jurnal memberikan solusi berupa kolaborasi dengan PT KIN atau IAIN Manado dalam hal ini untuk mengisi kekosongan tenaga ahli. Juga ada apa namanya solusi tentang rencana FGD dan kolaborasi yang lain. Ini merupakan metode yang cukup bagus dalam action research-nya. Yang ketiga, kelebihan ketiga kita lihat dari jurnal ini adalah integrasi teorinya di perpaduan teori akuntansi sektor publik dengan nilai syariah di mahkota syariahnya sudah cukup harmonis. Namun demikian, ada beberapa kekurangan yang kita lihat dalam jurnal ini. Pertama, kita melihat masalah generalisasinya ya. Dalam jurnal ini masih terbatas pada tiga entitas Basnas saja, yaitu di em, Sulawesi Utara. Nah, ini kita perlu kehati-hatian nanti. Nah, untuk mengeneralisasi kondisi ini, untuk diterapkan atau mengeneralisasi seluruh Indonesia. Apalagi kalau jurnal ini nanti akan mau diakses lagi dalam internasional. Yang kedua, kita melihat bahwasanya dalam visualisasi datanya, di mana diskusi mengenai analisis komponensial, jadi perbandingan antara fenomena dan teori ini, alangkah lebih kuatnya jika disajikannya itu dalam tabel. Jadi tabel kooperatif itu kan bisa lebih detail ya. Jadinya visualis datanya lebih menarik dan lebih akurat mungkin. Nah, yang ketiga itu adalah kedalaman remediabilitas. Jadi sebagaimana disebutkan Mbak Nisa tadi ada penjelasan mengenai bagaimana lembaga melakukan tindakan korektif ya, remediability. Ini perlu diperdalam lagi, khususnya di bab discussion-nya. Nah, ini kalau bisa diperdalam mengenai tindakan korektif ini menjadi jurnalnya lebih lebih
komprehensif lagi. Itu mungkin dari dalam hal kelebihan maupun kekurangan dari jurnal ini. Jadi dari review dari ini, makanya kita melihat bahwa jurnal ini kemungkinan atau kemungkinan bisa dinaikkan kualitasnya, mungkin dengan menambahkan dalam bab discussion-nya untuk lebih mempertajam, membandingkan misalkan temuan yang ada di Manado atau di Sulawesi Utara itu dengan praktek-praktek di negara Muslim ataupun non-Muslim lainnya, misal di Malaysia, Timur Tengah atau Singapura mungkin, sehingga bisa memberikan perspektif global ataupun apa namanya membandingkan dengan provinsi misal di Nusa Tenggara dengan keunikan yang mungkin hampir sama mungkin. Jadi kesimpulannya dalam artikel ini sudah berhasil memotret realitas tantangan akuntabilitas zakat di tingkat regional. Yang kedua bisa memiliki pondasi solid dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan manajemen zakat di Indonesia. Masalah kutipan yang diangkat juga bukan sekedar masalah teknis seperti yang Mbak Nisa tadi, melainkan masalah integritas institusional dan kepercayaan publik. Dari segi metodologinya juga cukup kuat, jadi analysis spirit lead dan action research-nya itu sangat relevan kalau mau diangkat secara global. Jadi dalam review ini saya memberikan 3 catatan. Yang pertama review masukannya ya. Pertama adalah memperluas perspektif konteks global. Artinya dari kalau kita review dari pembahasan di atas tadi, satu memperluas perspektif dan konteks global ini adalah dengan mempertajam konteks lokalnya. Mengapa studi ini penting? Misal diangkat secara universal, itu lebih akan menjadi perspektif konteksnya lebih global. Kemudian tambahkan di diskusnya dengan membandingkan dengan apa namanya tempat lain misal atau kalau lebih global lagi dengan negara lain, negara Muslim lain Malaysia ataupun non Muslim lain Singapura gitu kan. Dan yang ketiga itu alangkah baiknya kalau penjelasan batasan riset yang 3 kantor di Basnas itu untuk membatasi generalisasi ya itu diberikan keterbatasan secara eksplisit. Ya. Nah, kesimpulan yang kedua itu dalam review ini adalah menerjemahkan riset menjadi solusi praktis bagi menggunakan. Nah, jadi solusinya tadi kan pertama adalah membangun pilar SAI ya. Jadi masalah kekosongan auditor internal tadi karena ada kendala SDM dan anggaran, maka solusinya adalah riset dengan menggagas kolaborasi dengan UIN atau IAIN Manado misal gitu. Itu lebih dipertajam lagi. Kemudian digitalisasinya dengan investasi digital preferensi manual dari Muzaki tadi, dibuat rancangan strategi edukasi digitalnya dan sistematisnya. Ini bisa memperdalam lagi risetnya dengan lebih tajam lagi nantinya. Dan yang ketiga adalah kesimpulan dari tadi adalah meningkatkan rigor analisis dan visualisasi datanya. Pertama dari analisis teoritis tadi ya, eksplorasi lebih mendalam dalam konsep remedial data tadi bisa diperdalam dalam kerangka syariah ini akan menambahkan ke dalam teologis yang secara makosid syariah itu menjadi lebih kuat. Sorotan yang kedua itu dari validitas metodologinya ya. Perkuat metodologis dengan menjelaskan secara eksplisit proses yang disebutkan Mbak Nisa tadi, teringoleksi data tadi, sehingga lebih menunjukkan validitasnya. Dan masukan yang ketiga itu dalam visualisasi datanya. Jadi kita melihat alangkah bagusnya kalau apa namanya perbandingan fenomena atau realita dengan teori itu dibuat dalam sebuah tabel komparatif yang detail sehingga kita dapat dengan mudah untuk memahami. Itu kurang lebih review dari jurnal ini. Eh, Secara umum bahasanya sebagai bahasanya kita menangkap bahasanya jurnal ini sebenarnya penelitian ini adalah bukan masalah akuntabilitas yang diangkat, bukan sekedar masalah teknis sebenarnya yang lebih penting, tapi yang lebih penting adalah masalah integritas institusional dan kepercayaan publik. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Khairina. Mbak Khairina. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, demikian penyampaian kami dari kelompok 12 tentang sebuah jurnal. Semoga review jurnal ini bisa membawa kebaikan dan manfaat buat yang mendengarkan. Kami mohon maaf atas kesalahan. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.